Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah dan sekarang ini diterima di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan. Kalian saat ini akan segera memulai mempelajari bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun sebelumnya, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Gunawan Setio. Bapak merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMKN 1 Kuningan. Karena kita masih dalam situasi pandemik COVID-19 menyebabkan pembelajaran pun dilakukan secara online menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ya, ada 4 kompetensi yang harus kita capai. Itu kompetensi inti 1, sikap spiritual, kompetensi inti 2, sikap sosial, kompetensi inti 3, pengetahuan, dan kompetensi inti 4, keterampilan. Langsung saja kita masuk ke bab pertama. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang ada di gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Oke, mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya suatu negara, selain dari rakyat dan juga wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan suatu negara atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep dibagi 2 yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, kekuasaan moneter sebagaimana disebutkan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Dinyatakan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, di sini ada tugas. Ya, lakukanlah identifikasi terhadap tugas-tugas dan wewenang setiap negara yang tercantum dalam tabel. Ya, selanjutnya kalian kirimkan di Google Classroom. Nanti kodenya akan Bapak kirimkan. Harap kerjakan dengan baik-baik ya. Sekian materi pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.